Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Munida Siva dari SGD 3. Di sini saya akan melakukan presentasi tentang embriologi sistem saraf dan cerebrum. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang embriologi sistem saraf. Baik, seperti yang kita ketahui bahwa sistem saraf itu mulai berkembang pada awal minggu ketiga. Pertama, dengan terbentuknya ektoderm. Ektoderm ini pada hari ke-19 akan membentuk suatu lempengan ini. Nanti lempengannya itu disebut dengan neural plate. Dan di sini ada load cord. Nanti pada hari ke-20 si lempengan itu atau neural plate-nya itu nanti dindingnya akan mengalami penebalan yang disebut dengan neural verb. Dan si load cord-nya itu mulai menarik si neural plate-nya tadi. Selanjutnya akan terbentuk seperti ini. Ini disebut dengan neural groove, di mana si load cord-nya ini sudah menarik si lempengannya tadi. Dan di sini terdapat 3 bagian. Yang pertama adalah proencephalon, mesencephalon, dan yang terakhir adalah rhomencephalon. Lalu selanjutnya akan terbentuk pada hari ke-23 nanti akan terbentuk seperti ini atau disebut dengan neural tube. Nah, si neural tube ini memiliki 2 bagian anterior sama bagian posterior. Selanjutnya akan terbentuk juga seperti ini. Yang biru itu adalah ektoderm dan ini adalah load cord-nya. Si ektodermnya itu nanti dia itu akan tertarik oleh load cord dan terbentuk seperti ini atau cekungan. Setelah terbentuk seperti ini, nanti itu akan terbentuk seperti ini yang disebut dengan crista neuralis. Setelah terbentuk crista neuralis ini nanti akan terbentuk seperti ini. Di sini ada somitel dan ini nanti akan menjadi cikal bakal dari otak. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cerebrum. Seperti yang kita ketahui bahwa si encephalon itu terdiri atas tiga, yaitu ada cerebrum sama batang otak. Yang akan saya jelaskan adalah cerebrum. Cerebrum itu adalah merupakan salah satu dari encephalon. Cerebrum ini adalah otak besar. Si cerebrum ini terdapat 2 hemisfer dextra sama hemisfer sinistra. Nah, si hemisfer ini nanti itu dipisahkan oleh suatu celah yang disebut dengan viscera longitudinalis cerebri. Nah, di sini itu nanti terdapat suatu substansia, yaitu substansia grisea sama substansia alba. Nah, si substansia grisea ini dia itu sangat berlipat-lipat. Nah, satu lipatannya ini disebut dengan gyrus cerebri. Berdasarkan gyrus cerebri dan berdasarkan gyrus cerebrinya itu nanti si cerebrum dibagi menjadi 6 lobus, yaitu lobus frontal, lobus parietal, lobus temporal, lobus occipital, lalu ada lobus limbik dan lobus insularis. Tetapi untuk lobus insularis dan lobus limbik itu tidak jadi lobus dalam arti sebenarnya. Lalu ada beberapa sulcus yang membatasi lobus-lobus tersebut. Yang pertama ada sulcus centralis. Sulcus centralis ini nanti dia itu memisahkan antara lobus frontal sama lobus parietal. Selanjutnya ada sulcus lateralis yang ini. Sulcus lateralis ini dia itu nanti akan memisahkan lobus temporal dengan lobus frontal dan lobus parietal. Selanjutnya ada lobus occipitoparietal. Dia itu memisahkan antara lobus occipitalis dan lobus parietalis. Selanjutnya nanti itu untuk gyrus-gyrusnya ini, untuk lobus-lobusnya ini terdapat gyrus-gyrus. Nah, saya akan menjelaskan tentang gyrus, fungsinya, dan area Brodmann-nya. Yang pertama kita mulai dari lobus frontalis. Yang pertama adalah
gyrus presentralis. Dia itu di dekat oleh sulcus centralis tadi, dan ini itu berfungsi sebagai area motorik primer. Untuk area Brodmannnya itu di 4 dan 6. Selanjutnya saya akan menjelaskan gyrus frontalis superior. Gyrus frontalis superior ini nanti dia itu berfungsi sebagai kesadaran diri dan koordinasi. Untuk area Brodmannnya itu 8, 9, dan 10. Selanjutnya untuk gyrus frontalis media. Gyrus frontalis media ini nanti dia itu berfungsi sebagai untuk mempertahankan perhatian dan kerja memori. Untuk area Brodmannnya itu 45 dan 46. Selanjutnya ada gyrus frontalis inferior. Gyrus frontalis inferior ini nanti dia itu memiliki 3 pars orbital, pars opercularis, dan pars triangularis. Untuk pars triangularis itu nanti berfungsi sebagai area bicara motorik. Untuk area Brodmannnya itu adalah 44. Selanjutnya kita lanjut ke lobus parietalis. Lobus parietalis. Nah, di lobus parietalis ini terdapat gyrus postocentralis. Yang ini bersebelahan dengan si gyrus presentralis. Si gyrus postcentralis ini nanti itu berfungsi sebagai area sensorik primer. Kalau presentralis kan sebagai area motorik primer, kalau postcentralis itu sebagai area sensorik primer. Nah, dia itu area Brodmannnya itu di 3, 2, dan 1. Selanjutnya untuk gyrus supramarginalis. Gyrus supramarginalis ini nanti gyrus supramarginalis dan gyrus angularis itu nanti fungsinya sama sebagai daerah asosiasi umum. Untuk gyrus supramarginalis itu area Brodmannnya 40, kalau untuk gyrus angularis itu area Brodmannnya 39. Selanjutnya kita lanjut ke lobus temporalis. Lobus temporalis. Nah, untuk lobus temporalis ini yang pertama ada gyrus temporalis superior. Dia itu berfungsi sebagai area bicara sensorik. Untuk area Brodmannnya itu di 22. Selanjutnya adalah gyrus temporalis medius. Nah, gyrus temporalis medius ini dia itu membantu proses pemahaman kata. Untuk area Brodmannnya itu di 21. Dan ini ada gyrus temporalis inferior. Nah, ini itu nanti membantu interpretasi visual. Untuk area Brodmannnya 20. Dan di sini ada sulcus cerebri. Selanjutnya ada gyrus temporalis transversi. Dia itu nanti berfungsi sebagai korteks auditori, dan area Brodmannnya itu di 41 dan 42. Lanjut dengan gyrus parahiposempalis. Gyrus parahiposempalis ini nanti itu dia itu berfungsi sebagai korteks olfaktorius primer. Dia itu area Brodmannnya itu di 34. Selanjutnya ada gyrus occipitotemporalis. Occipitotemporalis ini nanti berfungsi sebagai proses informasi pengenalan warna untuk wajah, tubuh, dan kata. Area Brodmannnya itu di 36 dan 37. Lalu ada lobus occipitalis. Untuk lobus occipitalis ini nanti dia itu memiliki dua gyrus, yaitu gyrus lingualis dan gyrus cuneus. Nah, dia itu nanti fungsinya sebagai korteks visual primer pada sulcus calcarinus. Nanti area Brodmannnya itu di 28 untuk yang lingualis, yang cuneus di 17. Untuk lobus limbiknya itu nanti dia itu berfungsi sebagai pengatur nafsu makan dan tidur. Untuk area Brodmannnya si lobus limbik itu di 25. Sekian presentasi tentang embriologi dan cerebrum dari saya. Jika ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.